Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Kristianingsih, Sarjana Pendidikan, Guru IPS SMP Negeri 9 Batang. Anak-anak, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan keadaan alamnya, dunia terpesona dengan keindahan dan kekayaan alamnya. Untuk itu, pada kesempatan ini akan disampaikan materi tentang keadaan alam Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perlu dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kondisi alam Indonesia. 2. Peserta didik mampu menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa kondisi alam Indonesia dan pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Oke, kita masuk pada peta konsep materi keadaan alam Indonesia. Untuk materi keadaan alam Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keadaan fisik wilayah yang terdiri dari keadaan geologi, keadaan iklim, bentuk muka bumi, dan keadaan flora fauna meliputi materi keragaman dan sebarannya. Lanjut pada materi keadaan fisik wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu keadaan geologi, di mana letak geologis Indonesia merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dari pertemuan 3 lempeng ini bisa mengakibatkan tumbukan antar lempeng atau biasa disebut dengan subduksi yang berakibat membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara. Kita bisa amati peta ini. Ini merupakan lempeng Indo-Australia, dan yang kuning merupakan lempeng Eurasia. Sementara yang pink ini merupakan lempeng Pasifik. Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan 2 tipe pegunungan aktif dunia, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediteran. Untuk Sirkum-Mediteran di Indonesia yaitu di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Sedangkan tipe Sirkum-Pasifik di Indonesia melalui Pulau Sulawesi, Maluku, dan berakhir di Laut Banda. Adanya aktivitas geologi ini dapat menimbulkan peristiwa alam yang lain seperti gempa bumi, baik vulkanik yaitu gempa yang diakibatkan oleh aktivitas di gunung apian, dan ataupun tektonik yang terjadi karena peristiwa pergerakan pergeseran lapisan bumi yang nantinya berpengaruh pada kondisi bentuk muka bumi dan makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Kita masuk pada kondisi iklim di Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Pada iklim tropis, didasarkan pada iklim matahari, di mana letak lintang Indonesia
berada pada lintang rendah, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, yang termasuk dalam iklim tropis. Pada iklim musim, ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya periode perubahan ini adalah 6 bulan. Angin musim ini adalah angin muson barat yang mengakibatkan di wilayah Indonesia mengalami musim penghujan, dan angin muson timur yang mengakibatkan di Indonesia mengalami musim kemarau. Yang ketiga yaitu iklim laut. Karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kita masuk pada materi bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia sangat kompleks, baik itu di wilayah daratan ataupun di wilayah lautan. Oke, kita bisa lihat keragaman bentuk muka bumi di wilayah daratan. Ada gunung, ada pegunungan, ada bukit, ada dataran rendah. Ini keragaman bentuk muka bumi di daratan. Sementara untuk di wilayah dasar laut, di Indonesia juga ada gunung laut. Ini contohnya di Gunung Krakatau. Ada palung laut. Ini misalkan di sebelah selatan Selat Sunda. Ada juga palung laut di Laut Banda. Oke, saya lanjut pada materi berikutnya, yaitu flora Indonesia. Pembagian flora di Indonesia yaitu Indonesia Barat. Untuk flora di bagian barat itu didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Di wilayah Indonesia Barat juga terdapat tumbuhan endemik yaitu Rafflesia arnoldii, dan juga banyak dijumpai kawasan hutan mangrove atau biasa kita kenal dengan hutan bakau. Ciri-ciri tipe Indonesia, flora Indonesia asiatis, yaitu memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga, selalu hijau sepanjang tahun, dan ketiga bersifat heterogen. Flora Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk iklim AW menurut pembagian iklim Köppen dengan curah hujan kurang dari 60 mm per bulannya. Pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohon rendah. Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang ada di benua Australia. Kenapa? Karena sebelum zaman glasial Indonesia Timur satu daratan dengan Australia. Ciri berikutnya yaitu jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasamala dan pohon eukaliptus. Masuk pada materi kondisi fauna Indonesia. Ini silahkan amati gambar yang ada. Di sini termasuk tipe fauna asiatis. Jenis mamalia berukuran besar. Terdapat jenis reptil, jenis burung cenderung berwarna gelap. Persebarannya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Berikutnya adalah tipe peralihan. Ini merupakan fauna asli Indonesia, yaitu contohnya komodo yang ada di Pulau Komodo, burung maleo,
babirusa, dan anoa. Persebaran di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga yaitu tipe Australis. Ciri-cirinya terdapat binatang mamalia bekantung, warna burung cenderung cerah. Ini contoh faunanya adalah cendrawasih, nuri, koala, dan walabi. Untuk memperdalam materi yang Bu Lisi sampaikan tadi, kiranya untuk mengukur ketercapaian materi, Bu Lisi berikan tugas untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu silahkan kalian amati lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian identifikasi jenis flora dan fauna yang ada. Yang kedua, analisa manfaat flora dan fauna tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang bisa Bu Lisi sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.